Sekarang orang justru meninggal bukan karena kekurangan makanan, orang meninggal sekarang karena kelebihan makanan. Tahun 2010, 1 juta orang di dunia ini meninggal karena kelaparan dan kurang gizi. Tetapi 3 juta orang di dunia pada tahun yang sama meninggal karena obesitas. Jadi sekarang makan banyak malah lebih berbahaya daripada makan sedikit. Jadi 600.000 orang meninggal karena perang dan kekerasan, kejahatan pembunuhan, tapi 800 orang justru meninggal karena bunuh diri. Lebih banyak yang bunuh diri daripada yang meninggal karena perang dan kekerasan. Bahkan 1,5 juta manusia di dunia meninggal karena diabetes. Jadi seperti yang katakan Harari ini, sekarang gula lebih berbahaya daripada senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di program Kopi Pagi. Ini adalah edisi yang keempat, dan kita akan mereview satu buku yang luar biasa berjudul Homo Deus, Masa Depan Umat Manusia, ditulis oleh Yuval Noah Harari. Ini adalah kelanjutan dari buku Sapiens yang sudah kita bahas pada episode ketiga yang lalu. Buku Homo Deus ini merupakan international bestseller ketika buku ini dicetak. Ini adalah cetakan yang ke-7, September 2020. Sudah terjual lebih dari 4 juta kopi. Dan sekarang tentu lebih banyak lagi yang terjual. Sebagaimana buku Sapiens, buku ini juga akan mengguncang pemikiran dan keimanan kita. Jadi kita tidak harus setuju dengan isinya. Jadi setuju tidak setuju tentu itu adalah dikembalikan kepada pembaca. Atau bisa juga kita membaca buku ini, anggap saja buku ini adalah novel fiksi ilmiah, ya, seperti novelnya Dan Brown yang berjudul Origin atau Inferno. Jadi kita tidak perlu terlalu serius dan emosi membaca pandangan-pandangan Harari dalam buku ini. Buku ini melanjutkan kisah perjalanan Sapiens. Bagaimana dulu kita, Homo Sapiens, berawal 70.000 tahun yang lalu sebagai hewan yang tak berarti, kemudian melalui 3 revolusi, revolusi kognitif, pertanian, dan revolusi sains. Kemudian kita menjelma menjadi penguasa tunggal di dunia ini, mengalahkan rekan-rekan kita, sepupu-sepupu kita, simpanse, Homo Neanderthal, Homo erectus, dan jenis homo-homo yang lain. Dan kemudian sampailah kita di sini menjadi penguasa tunggal di dunia. Nah, dari sini sampai ke depan, nah itulah yang akan dibicarakan oleh Homo Deus ini. Ya, tapi ini bukan seperti ramalan Nostradamus atau ramalan Mama Lawrence, ya. Dia meramalkan masa depan berdasarkan apa yang sudah terjadi pada masa lalu dan berdasarkan fakta-fakta yang sudah terjadi di masa sekarang ini. Buku ini terdiri dari 11 bab, ya, yang dibagi dalam 3 bagian utama. Pada bab pendahuluan yang berjudul Agenda Baru Umat Manusia, Harari mengupas bahwa dulu musuh terbesar umat manusia itu ada 3. Pertama adalah kelaparan, yang kedua adalah wabah, dan yang ketiga adalah perang. 3 hal ini menjadi hantu di masa lalu. Tidak ada orang yang mampu mengatasi kelaparan, wabah, dan perang. Ya betul bahwa hari ini masih ada orang yang kelaparan, tapi itu tidak menjadi tragedi seperti di masa lalu. Tahun 1694, sekitar 2,8 juta orang Prancis atau 15% populasi mati kelaparan.
Tahun berikutnya, 1695, bencana kelaparan melanda Estonia, menewaskan 1/5 populasi. Pada 1696, giliran Finlandia, di mana 1/4 sampai 1/3 populasi mati. Skotlandia mengalami bencana kelaparan parah antara 1695 sampai 1698. Sebagian distriknya kehilangan hingga 20% penduduk. Jadi pada masa lalu kelaparan itu betul-betul menjadi tragedi. Ya, kita barangkali sering merasakan lapar ya, seperti waktu kita puasa atau mungkin ada yang program diet. Tapi tragedi kelaparan sama sekali berbeda. Itulah hantu masa lalu yang tidak sanggup diatasi oleh pendahulu-pendahulu kita di masa lalu. Lalu yang kedua ada wabah. Pada tahun 1330 ada satu wabah yang dikenal dengan wabah maut hitam. Bermula dari satu tempat di Asia Timur, kemudian berkembang ke seluruh Asia, Eropa, dan Afrika Utara. Pada saat itu 75 sampai 200 juta orang mati. Itu lebih dari 1/4 populasi Eurasia. Di Inggris, populasi Inggris 3,7 juta sebelum wabah, hanya menjadi 2,2 juta setelah wabah. Kota Florencia kehilangan 50.000 dari 100.000 penduduknya. Jadi pada masa lalu wabah itu betul-betul satu hal yang tidak ada solusinya bagi orang-orang, paling mereka berdoa kepada Tuhan. Bahkan orang-orang di suku Maya menganggap wabah itu adalah kutukan dari dewa-dewa. Pada Maret 1520 ada kapal Spanyol yang mendarat di Meksiko membawa kuda-kuda, senjata api, dan sejumlah budak Afrika. Salah satu budak itu bernama Francisco de Egula. Dia membawa penyakit cacar di tubuhnya. Kemudian dia menginap semalam di kota Cempoalan di Meksiko itu. Dan dalam waktu 10 hari, kota Cempoalan itu menjadi kuburan massal karena mereka semua tertular dari virus cacar yang dibawa oleh Francisco de Egula ini. Kemudian dalam waktu singkat, pada Maret 1520 ketika armada Spanyol tadi datang, penduduk Meksiko itu berjumlah 22 juta jiwa. Pada bulan Desembernya tinggal 14 juta jiwa. Jadi begitu besar tragedi yang didatangkan oleh virus cacar ini. Demikian juga flu Spanyol yang pada tahun 1918 itu membunuh tentara-tentara Prancis Utara. Kemudian dengan cepat tragedi itu, virus itu menular mengalir dari Inggris, Amerika Serikat, India, dan Australia. Dalam beberapa bulan saja sekitar 500 miliar orang, 1/3 populasi global ambruk oleh virus itu. Di India, virus tersebut membunuh 5% populasi, itu sama dengan 15 juta jiwa. Di Pulau Tahiti, 14% penduduk mati. Di Samoa, 20%. Dan pertambangan tembaga Kongo, 1 dari 5 buruh tewas. Wabah itu sekaligus membunuh antara 50 juta sampai 100 juta orang dalam waktu kurang dari setahun. Jadi betul-betul mengerikan sekali efek wabah virus pada masa lalu, karena teknologi kedokteran tentu belum secanggih sekarang. Orang-orang di masa lalu ketika ada wabah yang datang menghampiri perkampungan-perkampungan mereka hanya bisa menganggap itu adalah kiriman kutukan dari para dewa. Mungkin mereka telah melanggar perintah para dewa sehingga mereka dihukum dengan wabah. Mereka tidak menganggap itu adalah satu virus yang bisa dideteksi dengan ilmu-ilmu kedokteran, karena pada masa itu tentu belum ada teknologi yang bisa mendeteksi penyakit-penyakit. Dan yang ketiga, musuh
umat manusia pada masa lalu adalah perang. Perang dimulai ketika ada imperium. Ya. Imperium pertama yang kita kenal adalah Akkadia, ketika mereka menjajah atau menaklukkan Sumeria di Mesopotamia. Setelah itu perang semakin rutin bergulir dan itu mengakibatkan banyak sekali kematian. Perang Dunia Pertama itu membunuh 40 juta manusia di dunia. 3 hal ini kemudian menjadi musuh utama manusia di masa lalu. Bagaimana dengan sekarang? Tentu saja kelaparan masih ada terjadi. Wabah seperti sekarang virus corona. Ya, ketika buku ini ditulis 2016 ya, tentu corona belum ada. Tapi efeknya tentu tidak sedahsyat di masa lalu. Ya. Sekarang dari 7 miliar populasi manusia yang meninggal akibat corona itu 4 juta sekian ya. Tentu tidak sebesar ketika dulu virus Spanyol atau cacar yang menghabisi puluhan juta manusia di dunia ini. Kemudian perang. Perang juga sudah hampir dikatakan sangat minim orang yang meninggal karena perang. Sekarang orang justru meninggal bukan karena kekurangan makanan, orang meninggal sekarang karena kelebihan makanan. Tahun 2010, 1 juta orang di dunia ini meninggal karena kelaparan dan kurang gizi. Tetapi 3 juta orang di dunia pada tahun yang sama meninggal karena obesitas. Jadi sekarang makan banyak malah lebih berbahaya daripada makan sedikit. Jadi 600.000 orang meninggal karena perang dan kekerasan, kejahatan pembunuhan, tapi 800 orang justru meninggal karena bunuh diri. Lebih banyak yang bunuh diri daripada yang meninggal karena perang dan kekerasan. Bahkan 1,5 juta manusia di dunia meninggal karena diabetes. Jadi seperti yang katakan Harari ini, sekarang gula lebih berbahaya daripada senjata. Walaupun negara-negara besar punya senjata nuklir, Amerika, Rusia, Cina, tapi belum ada indikasi dalam waktu 1-2 dekade yang akan datang mereka akan menembakkan nuklir mereka. Tapi bahaya yang ada di depan mata kita sekarang adalah gula dan orang-orang yang kelebihan makanan. Jadi 3 masalah yang terjadi di masa lalu itu relatif sudah bisa diatasi walaupun tidak hilang di masa sekarang, tapi sudah orang-orang sudah tidak lagi, misalkan ketika datang wabah, orang-orang tidak kemudian menganggap itu adalah kutukan para dewa atau dari iblis mana yang datang untuk menyebarkan virus. Orang-orang langsung ke laboratorium meneliti virus-virusnya, kemudian mencari obat-obatnya seperti vaksin dan lain-lain. Lalu setelah manusia bisa mengatasi 3 musuh utama kemanusiaan di masa lalu, apa yang akan dilakukan oleh manusia di masa yang akan datang? Nah, menurut Harari ada 3 hal yang akan menjadi proyek utama Homo sapiens di masa depan. Pertama adalah immortalitas, ya, mengatasi kematian. Di sini dituliskan, tetapi dalam realitas manusia tidak mati karena sosok jubah hitam bertudung menepuk pundaknya, karena Tuhan menetapkannya, atau karena mortalitas adalah bagian esensial dari rencana kosmis. Manusia selalu mati karena satu kesalahan teknis. Jantung berhenti memompa darah, arteri utama tersumbat oleh timbunan lemak, sel-sel kanker menyebar di hati, kuman berbiak di paru-paru. Lalu apa yang menjadi penyebab dari semua masalah teknis ini? Masalah-masalah teknis lainnya. Jadi semua masalah teknis tentu memiliki solusi teknis. Dan sekarang, kata Harari, banyak ilmuwan menginvestasikan miliaran dolar untuk proyek mengatasi masalah-masalah teknis ini. Nah, tentu tidak membuat manusia abadi hidup selama-lamanya, tapi proyek ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah teknis sehingga manusia memiliki jangka hidup yang lebih panjang, bisa sampai 150 tahun
kehidupannya. Kalau dengan menggunakan organ-organ yang sudah ada sejak lahir, paling umur manusia bisa sampai 50, 60, 70 tahun, atau mungkin ada yang 80 sampai 90. Tetapi dengan meregenerasi organ-organ, manusia bisa bertahan hidup sampai 150 tahun. Ini mungkin kedengarannya tidak masuk akal, tapi sudah ada ilmuwan-ilmuwan yang mulai proyek seperti ini. Dan tentu saja ini berbiaya mahal, jadi hanya orang-orang tertentu lah yang dapat mengakses proyek-proyek seperti ini. Tapi itu sudah menjadi proyek oleh manusia di masa datang, dan nanti ke depan tentu juga akan semakin canggih proyek-proyek peramajaan atau pemanjangan umur manusia. Lalu proyek yang kedua umat manusia ke depan adalah hak untuk mendapat kebahagiaan. Pada masa lalu, kata Harari, orang mengandalkan sesuatu yang di luar dia untuk mencapai kebahagiaan. Agama-agama tradisional, kata Harari, mengandalkan Tuhan dan mengandalkan kepercayaan terhadap kehidupan setelah mati untuk mendapat kebahagiaan. Jadi kalau orang memiliki masalah, dia akan menghadap kepada Tuhannya, berdoa, kemudian dia mendapat kebahagiaan, meyakini bahwa itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Ketika dia meyakini bahwa setelah kematian ini ada kehidupan yang lebih panjang, kehidupan yang lebih abadi, maka dia di dunia ini akan rela berkorban, mengatasi nafsunya, mengatasi keinginan-keinginannya, agar dia bisa mendapat kehidupan yang lebih baik setelah kematian, dan dia bisa menjalani pengorbanan itu dengan bahagia. Pada era ini, kata Harari, itu sudah tidak berlaku lagi. Ya. Mendatangi Tuhan, mendatangi gereja, mendatangi masjid, mendatangi wihara, kata Harari, sudah tidak patut, sudah tidak layak dilakukan pada masa sekarang, karena sumber kebahagiaan itu ada pada diri kita sendiri. Tidak ada yang namanya kehidupan setelah kematian. Setelah kita mati, kita akan membusuk di tanah, dan setelah itu tidak akan ada apa-apa lagi. Maka sumber kebahagiaan sebetulnya ada pada diri kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita senangi, itulah yang dapat memberikan kita kebahagiaan. Begitu orang-orang skeptis, orang-orang yang skeptis terhadap kematian memahami kebahagiaan. Dan proyek manusia yang ketiga di masa depan adalah penciptaan-penciptaan. Manusia mencapai level keilahian, kita bisa menciptakan banyak hal. Dan buktinya sekarang manusia pada batas tertentu sudah menciptakan banyak hal. Sekarang orang sudah bisa melakukan operasi, dokter dan operasinya di Amerika, pasiennya ada di Jepang. Ini mungkin terdengar mustahil, tapi sudah ada teknologi yang membuat operasi bisa dilakukan jarak jauh. Jadi mungkin nanti profesi dokter tidak akan banyak lagi menyerap tenaga kerja, karena satu orang dokter sudah bisa menindak atau merawat pasien dari satu tempat dengan pasien yang ada di banyak negara. Jadi penciptaan-penciptaan terus dilakukan oleh manusia. Itulah yang kata Harari membuat Homo sapiens kemudian naik level menjadi Homo Deus. Ya, Homo artinya manusia, Deus artinya dewa. Jadi manusia setingkat dewa. Ini adalah bab pendahuluan yang ada dalam buku ini. Lalu pada bagian pertama buku ini diberi judul Homo sapiens menaklukkan dunia. Ini sebetulnya napak tilas ya dari perjalanan Homo sapiens yang sebagian besar juga sudah dibahas pada buku Sapiens. Pada bagian ini Harari mengisahkan bagaimana manusia yang dulunya hanya bagian dari salah satu spesies dalam kingdom hewan, kemudian dalam perjalanan waktu selama 70.000 tahun, Sapiens kemudian berubah menjadi penguasa tunggal di muka bumi ini dan meninggalkan jauh kerabat-kerabat Sapiens yang lain. Salah satu tema yang disoroti oleh Harari dalam buku ini adalah bagaimana hubungan Sapiens dengan hewan-hewan lainnya. Dulu, Sapiens menjadi bagian yang sama dengan hewan-hewan lain. Sekarang kemudian Sapiens sudah bisa menentukan hewan mana yang hidup
hewan mana yang mati. Sapien bisa mendomestifikasi hewan-hewan seperti hewan-hewan ternak, ya, ayam, atau hewan-hewan peliharaan seperti anjing dan lain-lain. Secara keseluruhan ada 200.000 serigala yang berkelana di bumi, tapi ada lebih dari 4 juta anjing peliharaan. Dunia berisi 40.000 singa, bandingkan dengan 600 juta kucing rumahan, 900.000 kerbau Afrika, versus 1,5 miliar sapi peliharaan, 50 juta penguin, dan 20 miliar ayam. Jadi kita sudah bisa menentukan hidup hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Itu membuat kita menjadi lebih unggul dibanding hewan-hewan yang lain. Padahal menurut teori Darwin, ya, kita semua adalah sama-sama hewan, ya. Kemudian pada bagian yang kedua yang diberi judul Homo sapien memberi makna bagi dunia, Harari menceritakan dunia apa yang diciptakan oleh sapiens ini. Pertama adalah dunia yang penuh dengan fiksi. Semua yang dekat dengan kita, semua yang kita cintai itu pada dasarnya adalah fiksi. Agama, bangsa, negara, bahkan uang, itu semua adalah fiksi. Korporasi-korporasi, bank, perusahaan, itu adalah fiksi yang kita yakini kebenarannya dan disebut juga fiksi legal. Maka orang-orang sekarang banyak hidup dengan kertas saja, dengan uang, dengan surat-surat berharga, dengan secari kertas itu bisa menyelamatkan hidup manusia. Pada musim semi 1940, ketika orang Nazi menyerbu Prancis dari utara, banyak penduduk Yahudi yang melarikan diri dari negara itu menuju selatan. Untuk bisa menyeberangi perbatasan, mereka perlu visa ke Spanyol dan Portugis. Dan bersama dengan banjir pengungsi lainnya, puluhan ribu orang Yahudi mengepung konsulat Portugis di Bordeaux dalam upaya mati-matian untuk mendapatkan lembar kertas penyelamat hidup. Pemerintah Portugis melarang para konsulnya di Prancis mengeluarkan visa tanpa ada persetujuan sebelumnya dari Kementerian Luar Negeri. Tetapi konsul di Bordeaux, Aristides de Sousa Mendes, memutuskan untuk mengabaikan perintah itu tanpa khawatir akan karir yang sudah dia geluti selama 30 tahun. Ketika tank-tank Nazi sudah semakin mendekati Bordeaux, Sousa Mendes dan timnya bekerja siang malam selama 10 hari, nyaris tanpa berhenti untuk tidur, hanya menerbitkan visa dan menempel lembaran-lembaran kertas. Sousa Mendes menerbitkan ribuan visa sebelum akhirnya tumbang kelelahan. Jadi bayangkan, hanya dengan selembar kertas, Mendes bisa menyelamatkan 30.000 nyawa orang-orang Yahudi dari kekejaman bangsa Nazi. Jadi begitulah dunia yang kita ciptakan sekarang, kata Harari, hanya berdasar pada ilusi-ilusi, fiksi-fiksi yang kita yakini sebagai sesuatu yang berharga. Seperti di bursa saham Indonesia saja, transaksi per hari itu bisa 13 triliun rupiah. Dan itu kan uangnya tidak ada, uangnya hanya dalam bentuk kertas-kertas, hanya dalam bentuk chart-chart. Begitu chartnya merah, candlenya merah, kita kehilangan uang. Begitu candlenya hijau, kita mendapat uang. Uangnya di mana? Kita tidak lihat. Kita hanya meyakini bahwa uang itu milik kita ketika kita membeli satu saham. Kemudian candlenya berubah menjadi hijau, kita merasa menang, mendapatkan uang banyak. Ketika candlenya menjadi merah, kita merasa kehilangan uang. Jadi kita menciptakan keyakinan-keyakinan, fiksi-fiksi untuk memaknai kebahagiaan kita. Kemudian pada era modern ini juga ada pergeseran terhadap apa yang disebut dengan otoritas kebenaran. Pada masa lalu, yang memiliki otoritas untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah itu adalah Tuhan. Sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Orang-orang akan bertanya kepada diri mereka sendiri terhadap apa yang benar dan apa yang salah. Semua bidang kehidupan sekarang monopoli oleh ideologi yang sekarang kita sebut dengan humanisme. Agama baru orang-orang modern adalah humanisme. Tuhannya adalah manusia. Kalau
pada masa lalu kita menganut teosentris, bahwa Tuhan itu berada di atas sana, apakah itu monoteis atau politeis. Seperti kalau monoteis seperti Islam, Kristen, kalau politeis seperti dewa-dewa Yunani. Sekarang Tuhan itu sudah bergeser, sudah pindah dari atas ke bawah, ke kita. Kita adalah Tuhannya, itulah yang disebut dengan agama humanisme. Kalau dulu orang-orang misalkan melakukan homoseksual, dia akan datang kepada pendeta dan bertanya, bagaimana hukum homoseksual ini? Maka pendeta akan mengatakan, wah itu sangat dikutuk oleh Tuhan. Kenapa dikutuk? Karena Tuhan mengatakan demikian. Sekarang tidak demikian lagi. Dalam ideologi humanisme, ketika seorang melakukan homoseksual, dia akan bertanya kepada dirinya, apakah ini sesuatu kesalahan? Kalau dia merasakan kenikmatan dalam hubungan itu dan tidak ada orang yang dirugikan, kenapa homoseksual dilarang? Ideologi humanisme ini ya, menjamur ke seluruh bidang kehidupan. Tanyakan kepada diri Anda sendiri, jangan tanyakan kepada orang lain. Dalam ekonomi humanisme, kebenaran itu ada pada pelanggan. Jadi pelangganlah yang selalu benar. Kalau satu produsen mobil membuat mobil mewah yang super canggih, ketika diproduksi massal kemudian tidak ada orang yang membeli, itu yang salah bukan pelanggannya yang membeli, yang salah adalah produsennya. Begitu juga dalam politik. Dalam politik kita, suara seorang buruh tani atau seorang pengangguran itu sama berharganya dengan suara seorang presiden dalam pemilihan. Siapa yang lebih tahu yang berhak memimpin negara ini siapa? Kalau di Amerika apakah Republik atau Demokrat? Maka tanya kepada manusianya, tanya kepada diri sendiri. Itulah yang disebut dengan demokrasi humanis. Jadi agama manusia pada masa modern ini adalah humanisme, di mana kita mengagungkan kebebasan. Yang penting kita merasa itu baik untuk dilakukan, tidak ada orang yang dirugikan, maka itu benar adanya. Jadi kenapa pusat kebenaran kemudian berpindah dari agama kepada manusia? Itu terjadi karena, kata Harari, agama sendiri ternyata tidak sempurna. Kitab suci seperti Bible, kata Harari, itu juga ditulis sendiri oleh manusia dan memiliki banyak sekali kesalahan-kesalahan yang harus disempurnakan. Jadi tidak mungkin manusia secara 100% percaya kepada kitab suci. Salah satunya ketika Kopernikus dan muridnya Galileo Galilei mengatakan bahwa matahari lah sebagai pusat tata surya, atau kita kenal dengan teori heliosentris. Itu berlawanan dengan doktrin gereja yang mengatakan bahwa bumi inilah sebagai pusat alam semesta ini. Akibatnya Galileo Galilei kemudian dihukum oleh gereja, dipenjara sampai dia kemudian mati. Jadi ilmu pengetahuan ternyata tidak kompatibel dengan gereja pada masa lalu, sehingga kalau ingin maju, orang-orang harus meninggalkan doktrin-doktrin gereja. Ada juga contoh misalkan ketika Martin Luther melawan gereja Katolik ya. Jadi yang melawan gereja itu bukan orang-orang ateis, kata Harari. Yang melawan gereja itu adalah orang gereja sendiri, orang-orang Kristen sendiri, yaitu Martin Luther yang merasa marah ketika gereja memperjualbelikan pengampunan. Jadi kalau ada orang yang ingin diampuni, maka dia harus membeli semacam surat pengampunan atau inkuisisi namanya. Itu yang salah satu poin yang diprotes oleh Martin Luther yang kemudian mendirikan Kristen Protestan itu. Karena agama diselimuti oleh berbagai macam permasalahan, maka hari ini tidak lagi pantas, kata Harari, orang-orang kemudian bertanya kepada kitab suci terhadap semua masalah-masalah kehidupan yang dialaminya. Semua masalah kita yang merasakan, kita yang mengetahui, sehingga kita yang tahu jawabannya. Itu yang disebut dengan agama humanisme.
Lalu pada bagian ketiga, bagian terakhir yang diberi judul Homo sapiens kehilangan kendali, Harari membicarakan beberapa hal, menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, bisakah manusia terus menjalankan dunia dan memberinya makna? Bagaimana bioteknologi dan kecerdasan artifisial mengancam humanisme? Siapa yang mungkin mewarisi umat manusia? Dan apa agama baru yang mungkin menggantikan humanisme? Jadi menurut Harari, sekarang kita sudah banyak sekali menciptakan robot-robot atau makhluk-makhluk yang kita ciptakan yang kemampuan kecerdasannya jauh melebihi kita. Sehingga akan sangat mungkin ke depan banyak lapangan pekerjaan yang sudah tidak tersisa lagi untuk umat manusia karena semuanya sudah diambil alih oleh mesin-mesin yang kita ciptakan. Sekarang itu sudah terjadi. Kita tahu seperti tadi yang saya katakan, sudah ada dokter yang bisa mengoperasi pasien di Jepang padahal dokternya ada di Amerika Serikat. Di Amerika sudah ada apotek yang sepenuhnya digital, jadi kita tinggal menyerahkan resep dokternya, kemudian dengan sendirinya robot-robot yang ada di apotek itu sudah bisa memberikan obat kepada kita. Google dan Tesla sekarang juga sudah membuat mobil tanpa pengemudi. Ya, meskipun masih ada beberapa kekurangan, tapi hanya tinggal menunggu waktu mobil itu kemudian akan sempurna. Sehingga pekerjaan seperti supir taksi, supir truk itu mungkin akan terancam. Lalu berikutnya, apakah agama humanisme yang menuhankan manusia itu masih bisa bertahan di masa depan? Kata Harari itu sudah tidak relevan lagi. Pada abad ke-18, ya, manusia ini, Homo sapiens ini masih seperti kotak hitam yang tertutup. Orang belum bisa melihat isi dalamnya hewan bernama manusia ini. Tapi sekarang dengan sains, orang-orang sudah bisa mengetahui, para ilmuwan mengetahui seluruh isi yang ada di dalam tubuh Homo sapiens ini. Dan mereka menyimpulkan semua yang ada dalam diri kita ini hanyalah sebuah algoritma biokimia. Tidak ada itu jiwa, tidak ada itu roh yang bersifat spiritual dalam diri manusia. Termasuk juga dalam diri binatang-binatang lain. Semuanya adalah algoritma yang berevolusi sekian juta tahun. Apa itu algoritma? Nah, buku ini menjelaskan dengan sangat gamblang dan mudah dipahami bagaimana cara kerja algoritma. Sayangnya dia tidak menjelaskan dari mana asal algoritma. Inilah banyak dari buku-buku sejarah di barat yang sedikit sekali mengapresiasi penemuan-penemuan atau jasa-jasa ilmuwan muslim. Harusnya dia sedikit menjelaskan bagaimana kata algoritma itu berasal dari kata algorithm atau al-Khawarizmi, ya, seorang ilmuwan yang menemukan algoritma ini. Jadi peradaban kita sekarang itu berhutang kepada algoritma, karena kata Harari, ke depan yang menjadi Tuhan itu bukan lagi diri manusia, tapi adalah algoritma itu. Cara kerja algoritma itu kan memproses data kemudian menjadi informasi. Hewan itu adalah algoritma biokimia, kata Harari. Misalkan seekor babon melihat pisang, kemudian tidak jauh dari pohon pisang itu ada singa, maka babon akan berhitung, mengumpulkan data-data yang dimilikinya. Dia butuh tahu sejauh mana jarak dia dengan singa, dengan pisang, sejauh mana jarak singa dengan pisang. Apakah singanya dalam keadaan tidur atau terbangun, berapa kecepatan singa, seberapa lapar dia, apakah dia bisa mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan pisang, atau dia berapa besar kemungkinan dia untuk kemudian dimakan oleh singa. Dia berhitung dan dalam sepersekian detik kemudian dia mengambil keputusan apakah dia akan mengambil pisang itu atau dia pergi saja. Itu semua adalah pekerjaan yang dilakukan oleh proses algoritma, mengumpulkan data-data kemudian mengambil keputusan. Kita sapiens juga demikian. Setiap tindakan-tindakan kita, keinginan-keinginan kita itu diputuskan setelah melakukan sebuah proses algoritma. Kenapa kita
tidak ingin memakan sesuatu, misalkan di pertigaan sana ada orang menjual steak, kita tidak mau makan steak di sana karena menurut data yang kita miliki steak di sana kurang enak, atau mungkin dia terlalu mahal, atau pelayannya tidak ramah. Dengan data-data yang kita miliki kemudian kita membuat keputusan untuk tidak memakan steak di sana. Begitu juga dengan tindakan-tindakan kita yang lain. Itu semua adalah proses-proses algoritma. Lalu dikatakan oleh Harari bahwa tidak ada yang namanya kehendak bebas oleh manusia. Tidak ada manusia itu yang memiliki kehendak bebas. Semua kehendak kita itu adalah sebuah proses algoritma. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Sanjeev Talwar dari State University of New York ya, mencoba memasang satu alat yang disebut dengan roboret kepada tikus, kemudian dia bisa mengendalikan keinginan tikus itu. Jadi bukan mengendalikan gerakan tikus, tapi juga mengendalikan keinginan tikus. Jadi tidak ada yang disebut dengan keinginan yang bebas. Keinginan itu adalah sebuah rumus-rumus algoritma yang kemudian menghasilkan sebuah keputusan. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat yang berpusat di Pangkalan Udara di Ohio membuat sebuah eksperimen yang luar biasa. Mereka membuat helm untuk penembak jitu, operator drone, dan lain-lain. Shali Ade, seorang wartawan New Scientist, diizinkan memakai helm itu. Awalnya, Shali Ade ini memasuki sebuah simulator peperangan tanpa menggunakan helm. Sehingga dia merasa ketakutan, didatangi oleh musuh yang semakin banyak, sehingga dia untuk memompa senjata saja dia sudah kesulitan, karena banyak ketakutan-ketakutan dalam dirinya. Kemudian dia memasang helm ini. Ketika dia menjadi sangat fokus, berapapun musuh yang datang dia bisa mengokang senjatanya dengan cermat, sehingga semua musuh yang dia hadapi itu tewas ditembaknya. Jadi mungkin dia menjadi seperti Rambo dengan memakai helm itu. Jadi emosi, keinginan-keinginan itu bisa dihilangkan dengan alat-alat yang diciptakan oleh manusia. Nanti orang tidak perlu lagi dengan sopir taksi misalnya, karena seberapa hebatnya seorang sopir taksi mengemudi, dia masih memiliki emosi yang membuat kemungkinan dia melakukan kesalahan. Tapi robot yang kita ciptakan, mobil tanpa pengemudi yang diciptakan misalkan oleh Google, itu bisa melaksanakan pekerjaan yang lebih bagus, lebih efektif, dan dia tidak punya beban emosi. Dia tidak mungkin berkendara dalam keadaan sedih, dalam keadaan marah, atau dalam keadaan banyak masalah. Dia fokus dengan pekerjaannya, sehingga pekerjaan-pekerjaan seperti itu barangkali nanti tidak tersedia lagi untuk sapiens. Itu sudah dilakukan oleh robot-robot. Dulu orang kalau ingin berjual beli di pasar uang, ya orang harus datang ke money changer dan melakukan jual beli. Sekarang dengan HP saja orang sudah bisa trading di forex. Bahkan orang tidak perlu trading. Sudah ada robot-robot yang mengumpulkan beberapa indikator-indikator untuk membuat trading otomatis. Jadi Anda hanya tinggal masukkan uangnya, nanti robotnya akan trading sendiri dan memberikan keuntungan untuk Anda. Jadi mungkin trader-trader nanti juga sudah tidak punya pekerjaan lagi, karena robot sudah bisa trading sendiri. Maka kata Harari, ke depan humanisme bertanya kepada diri itu sudah tidak lagi relevan. Kita akan bertanya kepada algoritma, kepada data. Dan sekarang pun kita sudah begitu. Semua masalah kita tanyakan kepada Google, kepada Facebook. Kalau kita berjalan ke satu tempat, kita bertanya kepada Waze, kepada Google Maps ya. Bahkan kita lebih percaya kepada Waze atau Google Maps dibanding pengetahuan kita sendiri. Kita mengatakan mungkin lewat sini, lewat jalan A itu lebih cepat, tapi ternyata begitu kita bertanya kepada Google Maps, dia mengatakan ini jalan B lebih bagus. Kita malah mengikuti algoritma dibanding kata-kata pengetahuan kita sendiri. Dan sekarang algoritma jauh mengerti kita dibanding kita mengerti diri kita sendiri. Bayangkan misalkan seperti Amazon, toko-toko online, setiap hari menyodorkan kepada kita
apa yang mungkin kita suka, dan kita ternyata benar-benar suka dengan apa yang disodorkan oleh toko-toko online tersebut. Facebook menawarkan setiap hari kepada kita iklan-iklan yang kita ketahui, yang kita senangi, sehingga Facebook tahu apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka. YouTube juga demikian, sehingga semua masalah kita sekarang kita tanyakan kepada algoritma. Jadi kata Harari, pusat kebenaran sekarang sudah beralih lagi. Dari dulu kebenaran itu berpusat kepada Tuhan di atas sana, kemudian pindah otoritas itu kepada manusia. Sekarang manusia sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan sebagai pusat kebenaran, karena banyak sekali faktor-faktor emosi yang membuat manusia bisa salah dalam menilai kebenaran. Maka sekarang pusat kebenaran ada pada algoritma. Agama baru ini disebut dengan dataisme. Dataisme adalah agama data dan Tuhannya adalah algoritma. Inilah masa depan umat manusia yang diramalkan oleh Harari, dan manusia sekarang sedang mendesain kepunahannya sendiri, kata Harari, dengan berbagai macam robot-robot yang kita ciptakan, dengan berbagai macam artificial intelligence yang kita ciptakan. Perlahan-lahan hanya orang-orang yang produktif yang bisa tersisa di muka bumi ini. Sementara orang-orang yang tidak punya keahlian, tidak punya kemampuan, tidak punya uang, dia akan musnah, dan sepenuhnya pekerjaan-pekerjaan itu akan digantikan oleh robot-robot dan perangkat-perangkat artificial intelligence lainnya. Nah, itulah buku Homo Deus ini yang meramalkan evolusi berikutnya, tahapan evolusi berikutnya dari Homo sapiens kemudian menjadi Homo Deus, manusia dewa. Sekali lagi, kita boleh setuju atau tidak setuju dengan buku ini. Kita bisa menganggap buku ini sekedar karya fiksi ilmiah, walaupun dia sangat syarat sekali dengan data-data dan referensi. Tidak perlu emosi juga membacanya. Saya ucapkan selamat membaca, selamat berpetualang, dan kita akan kembali bertemu lagi pada Kopi Pagi episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.